Coba bayangin, lu punya produkku bagus banget, tapi nggak laku-laku amat. Nah, harus ngapain nih? Apakah kita harus turunin harga? Tapi kalau turunin harga, ya artinya kan kualitasnya nggak matching, bener nggak? Atau lu branding, lu edukasi market, lu bikin supaya orang mau terima harga barang lu yang mahal. Nah, sebenarnya gue bukan mau nanya coba lu bayangin sih, karena gue yakin kalian lagi nonton video ini, itu lu lagi kena nih masalahnya. Bener nggak? Aku bener kan? Lu punya produk lu ini udah lu bikin bagus-bagus, cakep-cakep, lu mau jual. Nah, tapi ketika lu mau jual nih, nah harga barang lu ini premium. Dan ternyata harapan kita adalah ketika kita udah bikin barang yang bagus, sesempurna mungkin, apalagi kalau seller kan pasti udah mikir wah udah cakep banget deh. Kualitas, udah gitu lu mungkin tampilannya, bahkan mungkin packagingnya, udah kalian bikin sepremium mungkin. Tapi ketika dijual, kok harganya nggak masuk? Apakah jangan-jangan kemahalan? Jadi lu mau harus turunin harga? Atau ya memang kita perlu bikin mereka mau terima gitu kan? Ini nih kendalanya yang kita bakal bahas secara mendetail. Tapi sebelum kita bahas, gue mau kasih lihat kalian satu data. Ini dari channel gue. Ternyata teman-teman yang subscribe setelah nonton video-video gue itu cuma 10% dibandingin 90% yang bahkan mereka tuh berulang gitu loh nontonnya. Boleh nggak kita sama-sama win-win situation? Gue kasih kalian banyak bahan, gue kasih kalian pengalaman gue sharingin apa yang kita udah lakuin. Tapi tukar sama subscribe lu nggak rugi kan? Bener nggak? Biar data ini jadinya berubah gitu ya. Yuk kita mulai. Jadi di video kali ini gue lagi mau bikin apa ya? Katakanlah satu segmen bareng. Satu segmen baru di mana ya kita mau analisa tentang kondisi yang biasanya banyak seller tuh sering ngalamin, sering kejadian, sering dilema gitu ya. Bahkan gini, nggak usah kalian. Jujur, gue juga sering kok ngalamin kayak gitu. Dilema yang kayaknya tuh ini barang gue bagus nih, hasilnya oke nih. Tapi kok orang ngerasa harganya kemahalan. Apakah gue harus turunin? Tapi ketika turunin, otomatis kualitas juga mungkin nggak akan bisa segitunya dong. Karena kalau misalnya lu pengen ibaratnya gini lah kan, kalau pembeli ya. Kadang pembeli tuh pengennya kayak, wah lu kualitas superior, harga semurah mungkin gitu ya. Nah masalahnya sebagai kita yang jualan, tahu kan, hal itu nggak mungkin cuy. Karena kalau misalnya lu mau kualitasnya setinggi langit, udah pasti bahan-bahannya gitu kan. Itu semua butuh biaya gitu kan. Nah, makanya kita adalah kalau lu punya kondisi di mana barang lu mahal, tapi itu bagus dan memang lu tahu itu bagus banget. Nah, apa yang harus kita lakuin nih? Dalam beberapa case yang kita lagi ketemu ya, kita lagi kejadian di My Agency gitu kan. Kita punya beberapa service yang itu service bisa dibilang bagus banget karena bener-bener kayak lu bayangin ya. Satu toko itu ketika masuk, itu kita bisa siapin tim, bahkan ngurusin toko itu 24 jam. Iklannya dipantengin 24 jam. Gila kan tuh, jadi kayak lo dari pagi, siang, sore, malam, affiliate-nya semuanya segala macam, itu dipantengin 24 jam. Kalau lu tanya, kan orang suka nanya, kayak gitu kan, ya murah kan? Bentar dulu cuy, lu hitung dulu. Kalian tahu nggak ada aturan tenaga kerja, di mana ibaratnya gini, kita kan misalnya pakai shift atau apapun ya, itu kan satu tim itu kan ada batas jam kerjanya, bener nggak? Ketika dia udah lembur itu udah kali 2, lemburnya di weekend kali 3, bener nggak? Itu baru dari biaya manpower doang dan belum yang lain-lainnya kan. Nah itu semua adalah sesuatu yang bikin cost gitu kan. Nah tapi ya lo tahu sendiri, gue tahu nih, untuk seperti ini ada treatment yang kadang kita bahkan sampai 24 jam kita shift-shiftin orang, terutama di campaign-campaign tertentu, ngurusin kreator, dan dimana kreator tuh kebutuhannya bisa gila banget gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ditanya nih, apakah produk service ini laku buat semua orang? Jujur, kagak. Kenapa? Mahal. Ya kenapa gue bilang, kenapa nggak bisa dibikin murah? Ya lu gaji orang aja kagak cukup cuy. Kagak cukup cuy. Makanya itu gue bilang kan, gue juga ngalamin kok gitu. Gue juga ngalamin, bukan gue cerita ini tapi gue nggak ngalamin gitu kan. Nah terus apa yang kita lakuin gitu ya. Pertama biasanya yang gue lakuin adalah kita perlu tahu dulu, kita analisa dulu. Ada nggak sih di market ya masalah serupa? Contoh, ada nggak barang yang mahal banget, cenderung overprice, tapi laku? Ada. Contohnya apa? Produk-produk Apple. Ya, gue bukan ngomong, maksudnya gini, gue juga pakai sih, gue pakai Apple gitu ya. Tapi gue bukan ngomong kayak, apakah Apple terbaik? Fair ngomong. Enggak.
beberapa kasus mungkin kayak kameranya atau apanya, ada kok brand-brand yang lain yang lebih baik. Harganya bisa lebih murah Kak? Banyak juga yang lebih murah. Tapi kenapa dijual harga selalu paling premium? Ya mungkin yang dijual Apple adalah sebenarnya bukan cuma jual produknya, mereka jual eksklusivitas yang itu susah dinilai dengan uang. Kedua, mereka ngejual adalah network. Networknya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kalau lu punya satu, lu punya yang kedua, punya yang ketiga, itu tuh nyambung gitu loh. Jadi gampang satu ekosistem. Ketika ada sesuatu yang beda, ganti. Nah itu nggak connect. Jadinya itulah salah satu yang dijual. Gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah produk-produk Apple laku? Laku kok faktanya. Meskipun dibilang ya memang sih dibandingin yang kapan lu udah turun nih, nggak selaku main. Tapi kalau misalnya gua tetap bahas, laku nggak? Tetap laku. Gitu. Nah terus gini, ada nggak ketika kita jual produk, yang produk itu nggak laku? Ada juga dong, bener ya? Makanya kan kita lagi bahas video ini karena ibaratnya gini, lu nonton video gue sekarang, kita lagi ngobrol, itu karena kita ngalamin hal yang sama, bener ya? Ada sesuatu yang barang lu tuh kayak nggak laku gitu. Nah, apa yang kejadian? Nah, ini juga yang gue analisa. Ya yang gue juga ngalamin kayak, oh kayaknya yang kejadian adalah value-nya nggak kerasa. Mungkin biasanya di situ. Gitu. Jadi orang ngerasa kayak, oke gue beli barang ini value-nya apa nih? Gitu kan kalau kayak iPhone, Apple yang dijual adalah eksklusivitas. Makanya ibaratnya banyak anak-anak muda ABG yang rela melakukan apapun biar kelihatan pakai iPhone gitu kan. Eksklusivitasnya itu nih yang susah. Atau kedua, target marketnya salah. Gue pernah ada salah satu produk yang gue buat dan gue baru sadar kayak setelah, lu bayangin ya, gue sadar setelah di tahun kedua. Jadi lama juga. Jadi produk ini gue bikin waktu itu landing page builder buat jualan. Gue udah kasih nama sesuatu. Waktu itu dibikin namanya Go Webin karena ya gue di masuk web aja gitu loh, kebayang nggak? Tapi market gue salah dan itu nggak laku. Fair itu nggak laku. Yang sampai akhirnya gue kulik, oh ternyata target market gue adalah yang ini, bukan yang itu. Dan akhirnya sekarang baru mulai ada penjualannya. Positioningnya nggak jelas, gitu ya. Dan atau trustnya belum kebangun. Dan akhirnya ujung-ujungnya gara-gara 1, 2, 3, 4 ini kita selalu ngerasa kayaknya harga gue kemahalan deh. Kayaknya orang lain jual lebih murah deh. Tapi apakah pertanyaannya ketika lu jual lebih murah laku? Enggak. Ini jujur dari pengalaman pribadi gue kayak gitu. Kayak gue Webin, gue dulu pernah murahin banget. Yang akhirnya proyeknya kita tutup. Proyeknya ditutup dan kita buat lagi sesuatu yang baru dari situ. Gitu kan. Dan itu adalah yang dapat hasilnya. Karena kenapa? Oh ternyata yang ini matching. Gitu kan. Nah jadi kalau lu tanya, apakah lu harus lakuin ini? Bentar dulu, diagnosa pertama ada nggak yang laku? Ada. Oh, berarti belum tentu kan ininya kan. Jadi kita bahas nih kalau kayak gitu harus ngapain. Atau gini, atau kita kapan waktunya kita harus turunin harga. Nah, kalau turunin harga, yang gue ketemu adalah di kasus yang lain. Nurunin harga itu kepake ketika lu sadar kalau market lu itu sensitif banget sama harga. Yang ibaratnya beda 1%, 0,5%, dan lain sebagainya, itu hilang. Orangnya cabut. Jadi kayak beda 100 perak cabut, beda 1000 perak cabut, beda 2000 perak cabut, beda 3000 perak cabut. Gitu. Atau langsung ngebandingin. Oh, orang lain mau ngasih gue ini nih. Dengan harga sekian, orang lain mau kasih gue A, B, C, D, E. Lu cuman kasih gue begini, artinya lu nggak oke dong. Mending gue ke orang lain dong. Gitu loh. Yang ngerasa seperti itu. Gitu kan. Nah, ketika lu seperti itu, disitulah lu sadar kalau market lu itu price sensitif. Kalau price sensitif, itulah yang harus diganti. Bener ya? Nah, baru di situ lo turunin harga. Nah, tapi balik lagi nih. Pertanyaan gua, apa lu yakin market yang price sensitif itu adalah market lu yang sebenarnya? Atau sebenarnya mereka itu cuman yang lagi nyerempet doang? Nyerempet, nggak butuh-butuh banget, makanya ngebanding-bandingin. Harga 100 perak dicari, harga 1000 perak dicari, harga 2000 perak dicari. Atau jangan-jangan ketika kalian bikin produk yang kalian buat itu saingannya udah terlalu banyak. Jadi kayak bisa dibilang eranya tuh masih bagus nggak sih? Nah itu nggak kelihatan kan? Bener nggak? Nah itu dia nih yang perlu lo pikirin. Kalau misalnya itu yang kejadian, ya berarti ya maksud gue balik ya. Maksudnya keputusan akhir adalah gimana di kalian. Tapi kalau gue sendiri ketika gue ngalamin market gue price sensitif, ada nggak? Ada. Gue punya salah satu bisnis yang marketnya price sensitif, gitu kan. Apa yang gue lakuin? Gue pernah ikutin. Jual produk, perangin harganya. Tapi jujur lama-lama gue capek sendiri gitu. Jadi kayak, gila nih omset segini, tapi kok untungnya tipis banget ya? Tapi kok begini banget ya?
angkanya besar tapi nggak ada duitnya. Nah, tinggal lu mau bertahan berapa lama nih di yang segitu. Gitu kan. Sampai akhirnya gue menemukan gini, oh ternyata mungkin kadang kita cuma perlu merubah sedikit. Kita perlu merubah sedikit, mengganti market sedikit yang mungkin pasti ada penurunan sedikit gitu kan. Penjualannya lebih tinggi. Karena kalau yang main di market sensitif, kalau lu kalah harga sedikit ya kejadian adalah traffic mungkin boleh kencang, tapi konversinya kecil. Dan kalau misalnya mereka ngebandingin, jangan-jangan barang yang dijual itu benar-benar nggak ngejawab masalah mereka. Tapi cuman ya ngebantuin doang lah. Ibarat gini lah, lu bayangin ya, orang lagi sakit perut. Dia butuh obat sakit perut dong. Lu punyanya obat sakit kepala, nggak nyambung-nyambung banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia makan, ya sakit perut dia jadi nggak terlalu berasa. Ya cuman itu doang, tapi kan tetap sakit perut, bener nggak? Tetap harus diobatin dong, bukan obat utamanya. Nah itu dia. Nah, terus kita lanjut ke bahasan berikutnya nih dari seksi ini. Nah, kalau gitu kapan waktunya buat kita mulai edukasi market? Ya kan? Kapan nih waktunya lu muat edukasi market? Yang pertama menurut gue adalah waktu yang tepat adalah ketika lu bener-bener yakin dan lu bener-bener setelah dibandingkan produk lu itu bener-bener jauh atau superior di atas rata-rata dan bener-bener ngejawab semua kebutuhan market tersebut. Kenapa maksud gue lu perlu ngeliatnya kayak gitu? Karena gini, edukasi market atau lu bisa dibilang nge-branding atau lu bisa bilang mau promosi atau whatever namanya, terserah gitu ya, itu butuh duit, betul nggak? Butuh duit, butuh budget. Dan ketika lu keluarin duit itu lu gelontorin sebesar banyak-banyaknya buat bikin orang itu tahu barang-barang lu, buat ngajarin dan ngedukasi market juga. Kalaupun gak butuh duit, lu butuh waktu juga cukup lama loh, investasi yang dikeluarinnya nggak sedikit loh. Dan ternyata barang lu tuh udah dibilangin, lu tuh butuh barang ini ya karena gini. Lu udah mengedukasi market, ternyata barang lu nggak sesuai harapan. Nah, masalahnya adalah bisnis lu itu cuma bakal jauh lari sejauh produk lu bisa ngejawab masalahnya, teman-teman. Dan produknya nggak menjawab masalah, yang artinya apapun yang effort yang lu lakuin, usaha, biaya dan lain sebagainya hilang. Bener nggak? Jadi ya kalau lu nggak yakin, mending jangan deh. Gitu kan? Atau yang kedua nih, kedua adalah ketika memang barangnya memang lu punya bagus, lu mau bermain di posisi premium, belum ada yang di premium tersebut. Karena kalau udah ada juga nanti orang selalu ngebandingin gini, bedanya apa sama yang itu. Lu nggak bisa bener-bener premium kalau lu nggak ada bedanya. Nggak ada pembedaan, jadi butuh sesuatu yang pembedanya apa nih dibandingin yang lain. Contoh, kalau tadi gue bahas lagi ke dunia gadget ya. Kalau lu tahu iPhone, Apple dia nggak jual premium. Tapi kalau lu tahu dengan Huawei sekarang mulai ngejar nih pasar premium tersebut dan mulai menciptakan image kalau barangnya premium meskipun dari China juga gitu. Dan tapi mereka kalau di China-nya sampai udah bikin mobil, udah macam-macam banget lah, udah tinggi banget gitu kan maksud gue. Nah, bahkan Huawei itu sekarang kalau lu ke China, dimanapun lu lihat Apple Store yang gede di jalan utama, seberangnya ada Huawei. Jadi kayak lu mau kemana gue ikutin nih. Gue bisa nih ngambil di situ. Cuman kan tetap aja, meskipun Huawei seperti itu karena udah Apple duluan, kadang di image kita Huawei nomor 2-nya. Dan nomor 2-nya kadang nggak semahal sih nomor 1-nya. Makanya ketika lo mau ngedukasi market, lihat dulu nih udah ada belum. Jangan sampai lu jadi nomor 2-nya. Kan nggak enak nomor 2. Ya bisa juga sih jadi Huawei juga tetap enak ya. Tapi maksud gue kan kalau lebih enak kalau memang udah lu sekalian kayak gitu, lu memang udah nomor 1-nya. Dan yang ketiga, kapan waktunya lu ngelakuin edukasi adalah ketika lu ngejual produk yang memang butuh ada penjelasan. Contoh, lu bayangin, gue mau ngejual produk, katakanlah produk gue adalah kaos kaki. Ya gue nggak tahu market kaos kaki nih, ini gue cuman kira-kira doang, gitu kan. Apakah kaos kaki butuh penjelasan banget? Mungkin mayoritas enggak, bener nggak? Tapi kalau lu kaos kakinya, kaos kaki khusus, didesain khusus buat, kan lu ada masalah kaki aneh-aneh ya sekarang ya. Ada apa tuh yang kakinya rata lah, kaki apalah gitu kan. Dan lu perlu menjelaskan, wah ini buat kayak gini, bikin jalannya nanti lebih enak, lebih enteng, lebih nggak cedera. Kalau lu main olahraga A, B, C, D, E, ini lu bakal lebih kuat segala macam. Nah, ketika lu itu butuh penjelasan, dan penjelasan lu masuk akal dan orang terima, itu lu butuh edukasi gitu. Dibandingin kalau misalnya barang lo memang ya nggak ada yang butuh gitu. Maksudnya kayak oke, gue jual celana jeans terus kelebihannya apa? Ya bahannya lebih bagus aja sih. Bahannya lebih halus aja sih. Terus bikin gue bikin gue bisa terbang nggak juga. Terus bikin gue jadi apa? Nggak ada sih. Cuma ya udah itu aja gitu kan. Nah kalau gitu kan agak susah yang edukasinya, bener nggak? Tapi ketika misalnya lu punya
unique selling point tertentu, nah disitulah lu butuh edukasi. Gitu. Nah, terus kesalahan apa nih yang biasanya banyak orang lakuin ketika lu mau mengedukasi atau membrandingkan produk lu ini? Yang pertama, yang gue juga pernah ngalamin, pasti langsung nurunin harga tanpa mikir dan diagnosa. Bener nggak? Ya udah, wah orangnya segini, gue ikutin. Ujungnya kebawa perang harga dan perang harga itu capek. Gue pernah ngalamin, gue pernah di posisi itu sekian tahun, jadi kayak, wah kalau sekarang sih jujur kalau bisa mending enggak deh gitu ya. Terus yang kedua, ketika lo ikut-ikutan kompetitor, wah FOMO ini udah paling fatal. Orang lain ngelakuin apa, lo nyontek. Orang ngelakuin apa, lo nyontek. Karena kenapa? Lo nggak tahu alasan apa di balik itu. Jadi ketika misalnya ngerasa itu udah nggak works atau idenya gagal, lo nggak tahu dan lo udah terlanjur jalan. Gitu ya. Dan lo nggak ngerti sama kebutuhan atau masalah dari target market kalian. Dan yang terakhir adalah nggak ngerti cara positioning yang baik. Nah, apa yang kejadian kalau hal-hal ini dilakuin? Yang pasti margin rusak, brandnya rusak, perang harga, ya udah kejadian, ya udah puingnya aja gitu kan. Jadi intinya kalau kita ulang lagi, kalau produk lu mahal dan itu nggak laku, sebenarnya coba deh kasih tahu gua dari video ini yang lu pikir adalah masalah lu di mana. Apakah masalah lu ini adanya di barang lu yang kemahalan, atau kurang edukasi, atau kurang branding, atau kurang positioning, dan yang mana? Dan menurut lu, gue udah kasih apa ya maksudnya ya, pola pikir gue, mana yang bakal enak buat lu? Apakah lu mau, oh ya udahlah mungkin gue memang harus turunin karena nggak ada yang bisa diceritain, atau gue tetap jaga dengan cara ngasih value-value lebih, ngasih edukasi ke market, kenapa barang itu worth it buat dibayar meskipun mahal. Kasih tahu gue insight apa yang lu dapet di komen. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang mungkin lagi galau di masalah ini.